全体金师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. Kita kangen kepada Sang Ren, kangen kepada host semua, dan juga kangen kepada師兄師姐men semuanya ya. Hari ini Puspa juga didampingi sama Happy Seje ya. Sebelum dimulai kita sama-sama dengan ketulusan kita berdoa ya, agar semua makhluk terlepas dari bencana dan juga terlepas dari semua penderitaan. Kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati kita semuanya tersucikan, semuanya terbebas dari semua bencana, semuanya hidup dalam kondisi harmonis dan terbebas dari semua bencana alam. Kangen Sesyong Secemen semuanya, kita sama-sama mempelajari intisari hari ini ya. Kita semuanya sungguh berkah ya, kita dapat menjalin jodoh yang baik, dan kita juga dapat berjodoh dengan seorang guru yang begitu welas asih dan bijaksana. Bagaimana menuntun kita ke jalan kebenaran. Oke, kita mulai ya dengan bulan 7 penuh berkah ini. Mungkin yang pertama kan host.
Untuk yang pertama, pada masyarakat agraris, setelah kesibukan masa panen usai, semua orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi sesajen pada arwah gentayangan sekaligus mengenyangkan perut sendiri. Acara perayaan ini memang sangat penting dalam masyarakat agraris sebagai penyemarak irama kehidupan atau sebagai pelipur kepenatan dalam bekerja. Orang Tionghoa berpandangan bahwa dewa, hantu, dan manusia berada pada sebuah ruang alam semesta yang sama. Sehingga pada bulan 7 mereka berusaha menenteramkan arwah-arwah. Di saat bersamaan juga dapat mencapai tujuan mempererat hubungan sosial kemasyarakatan. Orang Tionghoa sangat mementingkan tatanan kekeluargaan yang menganggap bahwa posisi seseorang di dalam keluarga sudah ditentukan. Setelah meninggal, disembayangi sebagai leluhur. Jika tidak disembayangi, akan berubah menjadi hantu sebatang kara dan bergentayangan. Bahkan bisa mengacau aktivitas manusia di dunia. Jadi sembayang dengan sesajen agar orang yang masih hidup dan roh halus, terutama yang tidak disembayangi, bisa hidup dengan tenang. Sebuah pemikiran tradisional yang merupakan peninggalan masyarakat agraris. Mungkin dari Sosyeong Sejemen yang pertama ini ya, Master juga mengingatkan kita ya, kita sama-sama belajar ya di dalam kondisi setelah mendengarkan Dharma, kita harus lebih bijaksana Sosyeong Sejemen. Karena kita tahu memang dulu ya, mungkin yang minggu kemarin kita juga sudah belajar bersama ya. Dulu kita tidak tahu ya, kita hanya tahu dari orang tua kita. Kalau di bulan 7 penuh berkah ini, kita tidak boleh kemana-mana. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita bilang sesuka-suka kita. Dan juga kalau jam 6, biasanya sudah tidak boleh keluar rumah. Semuanya harus di dalam rumah ya. Jadi inilah ada tahayul-tahayul mungkin yang masa lalu ya, yang sampai dibawa ya, sampai saat ini masih banyak sekali loh Sosyeong Sejemen yang tidak mendengarkan Dharma masih dalam kondisi begitu ya. Tapi Puspa lihat hari ini kita sudah 200 lebih ya, Heavy ya. Kita sungguh sangat berkah ya dapat mendengar ceramah Master ini sehingga kita semuanya bisa belajar bagaimana mengembangkan kebijaksanaan kita. Jadi kita benar-benar memahami sebenarnya bulan 7 ini adalah bulan penuh berkah, kita dapat melatih diri kita sebaik mungkin sehingga kita bisa mencapai pencerahan. Jadi kita jangan lagi tahayul, tapi kita berusaha bagaimana bulan 7 penuh berkah ini kita banyak-banyak berbuat kebajikan dan kita juga dapat melimpahkan jasa kepada leluhur kita. Mungkin kita akan next dulu ya untuk Sesi Heavy, silakan Kan En. Kanan Seci Puspa. Intisari yang kedua. U memiliki arti melingkupi semua ruang di alam semesta. U artinya menyelamatkan makhluk menderita. Semua makhluk baik di darat, laut, maupun udara, semuanya memiliki alam ekosistem sendiri. Kita harus bisa lebih melapangkan dada hingga melingkupi seluruh alam semesta, ke alam semua makhluk, dan berusaha membebaskan penderitaan mereka. Mereka telah terlahir di alam binatang. Pembebasan yang dapat kita lakukan sekarang adalah melindungi mereka agar tidak dilukai, menjaga agar lingkungan mereka tidak dirusak, berusaha agar mereka dapat hidup dengan aman. Dalam Sutra Kistigarbha disebutkan, jika sanak keluarga yang meninggal, lalu kita membunuh untuk memberi sesajen, itu akan menambah daya karma buruknya. Utang-utang berupa daya karma buruk ini akan diperhitungkan kepada si mendiang. Cara yang tepat harus kita gunakan yaitu mendoakan dengan hati yang tulus. Nah, Sosyeong Seje, di sini Master berkata bahwa Putu artinya menyelamatkan makhluk menderita di semua ruang alam semesta. Karena kita tahu, Sosyeong Seje, makhluk yang terlahir di alam binatang selain dari karma hewan itu sendiri, juga ditambah dengan karma dari kita yang dihasilkan oleh keluarga kita sendiri yang memberikan kita persembahan berupa makhluk hidup. Ini dapat menambah karma buruk bagi kita, Sosyeong Seje. Menurut Sutra Kistigarbha, bahwa jika melakukan pembunuhan makhluk hidup untuk orang yang meninggal akan menjalin jodoh buruk terhadap yang meninggal. Baiknya, ia terlahir di alam yang baik karena tidak melakukan pembunuhan, maka yang meninggal tidak akan terlahir di alam yang baik.
Itu saja Sece yang intisari yang kedua. Silakan Sece Puspa melanjutkan Oke, intisari next saja, ketiga. Mas. Kan Sece. segala pembunuhan dan pengorbanan sama sekali tidak bermanfaat bagi yang meninggal, malah akan menjalin dan memperberat jodoh buruk. Andai mulanya almarhum pada kehidupan berikutnya atau kini dapat mencapai kesucian atau terlahir di alam manusia atau dewa, akibat benih buruk yang ditanam oleh sanak keluarga saat ajalnya menjelang, almarhum terhambat untuk terlahir di alam yang baik. Ini mungkin tadi Hevi sudah kasih tahu ya kita ya, sebenarnya Master juga bilang ya, sebenarnya kita punya sanak keluarga waktu meninggal, sebenarnya mereka sudah bisa terlahir di alam yang bahagia atau alam dewa ya, Susyong Sejiman. Tapi karena kebodohan dari kita mempersembahkan makanan-makanan dari makhluk-makhluk yang kita bunuh sehingga mereka terlahir di alam yang agak rendah. Jadi setelah kita memahami, kita berusaha bagaimana kita mempersembahkan yang benar-benar dalam kondisi yang lebih bersih, yaitu buah-buahan, kita bilang sayur-sayuran ya, makanan ya, dan juga bunga ya. Nah, itulah air juga kita persembahkan ya. Itu juga bisa membuat mereka juga akan terlahir di alam yang lebih baik. Jadi kita jangan harus membunuh atau kita menyiapkan makanan-makanan yang dari makhluk lain ya, Susyong Sejiman ya. Sangat kangen, benar. Kalau di bulan 7 ini mungkin dari Susyong Sejiman kita juga mulai ada berdoa-berdoa ya. Kita dengan ketulusan berdoa untuk semua leluhur kita ya. Oke, next ya, kangen. Poin ketiga, gerbang neraka bukan dibuka pada bulan 7. Kita yang membukanya setiap hari. Karena orang dan hal baik tidak masuk. Yang selalu masuk ke dalam malah hal-hal yang negatif. Ini berarti kita mengundang keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Kelima setan ini selalu membelenggu batin kita. Kita hendaknya bervegetaris, tidak membunuh, dan tahu untuk lebih banyak berbuat kebajikan. Ini adalah pembinaan kebijaksanaan dan berkah. Energi positif dari menciptakan berkah akan menjauhkan pengaruh yang buruk. Dengan batin yang lurus, kita akan selalu berpikiran benar. Sebagaimana benih ditanam, demikian pula yang kita tuai. Ini merupakan proses dari hukum karma. Sama sekali bukan karena tidak membakar kertas sembahyang, lalu suatu peristiwa menimpa Anda. Jika menerimanya dengan hati yang bersyukur, maka akan melaluinya dengan sangat mantap. Mengubah kertas sembahyang menjadi uang yang sungguhan, bersumbangsi dengan penuh syukur dan niat balas budi, merupakan bentuk berdana paling baik. Mungkin yang poin ketiga ini, Susyong Sejiman, sekarang kita sudah masuk di bulan 7 penuh berkah ya. Kita dapat berpikir lebih bijaksana bagaimana yang biasanya kita membakar uang kertas, kita berusaha untuk memberitahu orang tua kita. Uang kertas ini dapat dananya kita sumbangkan ya kepada, kita lihat ya di panti jompo atau panti asuhan yang benar-benar mereka sangat membutuhkan. Ini juga kita dapat dengan ketulusan ya, apalagi sekarang kita mulai ada melafalkan ya nin ti changjing ya. Jadi kita usahain, kita ada sempat kita datang berdoa bersama-sama dengan ketulusan kita doa dan kita limpahkan jasa kebajikan-kebajikan ini kepada leluhur kita sehingga leluhur kita juga akan merasakan ya sukacita di dalam dharma. Jadi kita sudah merasa sangat kangen ya. Puspa juga merasakan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Yang selalu diingatkan oleh guru kita dari dulu, bagaimana kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Sebenarnya dua hal inilah yang setiap saat harus kita lakukan. Karena semuanya seperti yang Master bilang, pintu neraka ini terbuka karena karma-karma buruk kita sendiri. Jadi bukan karena kita tidak sembahyang atau karena kita tidak membakar kertas ya. Sebenarnya itu semuanya adalah ketidaktahuan, kebodohan kita yang sehingga kita selalu menciptakan karma-karma buruk. Tapi setelah kita mendengarkan ceramah Master, kita semuanya dapat merasakan sukacita di dalam Dharma ini sehingga kita dapat merubah kita punya pola pikir dan kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semuanya akan selalu di jalan Bodhisattva ya. Kan-en, silakan Sece Heavy, next Kan-en, Susyong Sejemen. Kan Sece Puspa. Intisari yang keempat. Upacara ulambana di bulan 7 memiliki makna menolong penderitaan makhluk yang digantung terbalik.
Orang membeli ayam atau bebek untuk dijadikan sesajen sembahyang. Sebelum disembelih, mereka berada di dalam keadaan terikat kedua kakinya dan digantung terbalik saat dijinjing. Penderitaan itu menggambarkan alam neraka. Meski belum membunuh mereka, tetapi sudah membuat alam neraka bagi mereka. Mereka sesungguhnya mereka sesungguhnya dari upacara ulambana ialah upaya membebaskan semua makhluk yang paling menderita terbalik dengan segera dapat terlepas dan kembali dapat bergerak leluasa. Ini disebut membebaskan yang digantung terbalik. Jangan membunuh, bebaskan dan lindungi makhluk hidup. Inilah yang disebut menciptakan berkah. Kita perlu lebih memperluas semangat butuh ke lingkungan sekitar dimulai dengan membantu orang yang dekat dan menjadi penyelamat mereka yang menderita, seperti ketunawisma, orang tua sebatang kara, dan lainnya. Berharap kita membangkitkan welas asih yang meliputi seluruh alam semesta sehingga semua makhluk dapat tertolong. Saya akan cerita dikit ya, Seceh Puspa dan Sesung. Dulu, sekarang kan kita udah masuk di bulan 7. Seperti biasa, setiap tahunnya Master selalu menceritakan tentang bulan 7. Di tradisi keluarga kita sendiri, ini disebut bulan hantu. Maka kita akan segera melakukan upacara ulambana atau cigepua. Tadi Master mengatakan bahwa kita harus membebaskan makhluk yang menderita. Saya ingat dulu Seceh Puspa dan Sesung Seceh. Waktu saya kecil, akung saya itu selalu ke pasar. Dan selalu dia membawa saya, karena saya adalah cucu yang paling kecil, perempuan. Jadi dia selalu bawa saya ke pasar. Terus saya tanya, kenapa kita masuk ke sini? Terus akong saya bilang, kita akan sembahyang. Jadi saya disuruh bantu untuk bawa barang-barang belanjaannya. Jadi waktu itu saya ingat sekali, saya lihat ayam yang mau dibeli akong saya itu tiga ekor, bebeknya 3. Terus saya tanya kenapa harus 3 sama 3? Nah, dia bilang sepasang-sepasang untuk dipersembahkan di 3 tempat. Terus ayam itu mau dipotong, tapi kakinya diangkat duluan, terus kepalanya dibawa. Nah, waktu itu saya merasa karena masih kecil aneh, melihat hal itu aneh, dan saya sangat senang. Saya sangat senang. Berarti saya pikir itu adalah mainan untuk saya lihat. Nah, terus saya pulang juga bawa ayam yang sudah dipotong tadi, saya putar-putar saja saja. Saya buat jadi mainan. Mungkin salah ya, Sesium. Jadi setelah saya tumbuh besar, jadi saya takut ke pasar lagi. Karena saya lihat pas saya balik-balikan itu darahnya itu berceceran ke jalan sampai ke mobil. Jadi dari situ saya sangat takut untuk ikut lagi ke pasar. Tahun berikutnya saya tidak mau pergi lagi. Nah, tapi setelah saya ke Ceci, saya tahu bahwa Master mengatakan bahwa itu tahayul. Dari kertas sembahyang pun Master sudah menceritakan asal muasal kertas sembahyang itu. Dan juga pada bulan 7 ini kita harus mempersembahkan sesajen yang tidak menyakiti, membuat makhluk itu menderita, seperti ayam, ikan, dan sebagainya. Setelah kita melihat itu, jadi kita bisa mempengaruhi keluarga kita, Sesium Seceh, terutama orang tua kita sendiri, atau mama saya sendiri, atau mertua saya sendiri. Saya mengatakan bahwa kalaupun mau beli yang mempersembahkan, karena kita tidak bisa merubah tradisi ya, Sesium Seceh, tidak bisa merubah tradisi yang sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun mungkin kan. Jadi saya bilang, saya cuma mempengaruhi mereka untuk membeli yang sudah mati. Jadi yang sudah disediakan dan kita tidak melihat waktu dia dipotong. Jadi walaupun mereka orang tua saya pun mempersembahkan, tapi saya tidak ikut memasaknya. Saya tidak lagi ikut, kecuali saya cuma cuci buah dan potong-potong sayur. Nah, dari penjelasan Master setiap tahunnya ini membuat kita semakin meningkatkan kebijaksanaan kita ya, Seceh. Saya pikir
Saya juga cukup berusaha untuk menceritakan segala sesuatu yang saya pernah pelajari di Seci dengan keluarga saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya, dan juga dengan mama saya. Itu aja Sece. Kanan Sece, silakan Kan dilanjutkan. Seci Happy, kan kita next dulu ya supaya kita lihat. Oke, Sesiong Sejemen, kita next ya, kan ya. Yang kelima, di zaman Buddha setiap tahun mulai tanggal 15 bulan 4 yang menandakan musim panas telah datang. Dan karena para biksu berjalan tanpa alas kaki, dikhawatirkan menginjak serangga di luar atau mungkin akan tertular penyakit. Buddha menetapkan selama 3 bulan penuh sampai tanggal 15 bulan 7 Candra Sangkala sebagai waktu yang disebut masa warsa. Para biksu tidak keluar di musim panas. Para umat, raja, pejabat, dan para dermawanlah yang datang mengantarkan makanan sebagai persembahan kepada Sangha. Para biksu melatih diri. Dharma dapat benar-benar diterima dan tertanam di hati mereka. Kebijaksanaan mereka telah terbangkitkan dan pelatihan diri mereka selama masa farsa telah membawa mereka pada tingkat kesucian. Karena itu, Buddha diliputi kebahagiaan, makanya disebut bulan sukacita. Para biksu ini sangat berterima kasih kepada Buddha yang telah mengajarkan Dharma, kepada umat yang berdana, kepada mereka dan menunjang pelatihan diri mereka. Jadi mereka juga berterima kasih kepada 3 permata, orang tua dan semua makhluk. Karenanya bulan 7 juga disebut bulan bersyukur. Mungkin Sesiong Sejemen tadi ada dengar ya, Master bilang ya. Di bulan 7 ini kita harus dengan tulus kita bersyukur bagaimana kita kanen kepada orang tua, kanen kepada guru kita, kanen kepada semua makhluk, dan juga kanen kepada langit dan bumi serta seisi alam semesta. Ini sungguh ya sangat luar biasa ya, karena mungkin kita hanya kanen aja tapi kita tidak merangkup semuanya ya. Jadi inilah kita merasakan sungguh berkah kita dalam kondisi yang sehat, kita benar-benar bisa merasa bersyukur dan dengan tulus kita kanen kepada semuanya ya. Puspa merasakan sangat-sangat kadang bisa terharu ya. Soalnya kita tanpa sadari sebenarnya kita juga kanen kepada tubuh kita sendiri ya. Karena kita tahu dengan tubuh ini kita dapat melatih diri mencapai pencerahan. Karena tanpa tubuh kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi tubuh ini juga memerlukan kita bilang ya air dharma sehingga kita bisa lebih bijaksana. Kalau enggak kita tahu kita bilang hukum alam semesta itu kelahiran, sakit, tua dan mati itu semuanya adalah hukum alami ya. Tapi kita juga banyak sekali yang kita masih kurang memahami ya. Sehingga kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, membuat kita kelahiran berikutnya selalu di dalam kondisi yang tidak bahagia, penuh dengan penderitaan. Tapi setelah kita memahami Dharma, bagaimana kita pergunakan air Dharma ini untuk menyucikan batin kita yang penuh dengan kekotoran batin yang seperti tadi Master bilang, yaitu dalam 5 noda batin ini, bagaimana kita mengikisnya ya, agar kita semuanya dalam kehidupan yang penuh berkah ini selalu kita penuh berkah di dalam kehidupan berikutnya. Jadi di sini juga diingatkan ya Sesiong Sejemen ya, dengan ketulusan kita juga harus bagaimana melepas semua makhluk dari penderitaan. Jadi bukan hanya kita sendiri, tapi bagaimana kita juga membuat semua makhluk terlepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tapi kita bisa mulai dari kita bervegetarian. Kita menjalin jodoh baik dengan mereka, sehingga mereka akan merasakan sukacita. Kita pun merasakan sukacita, cecai, karena kita tidak membuat sesuatu yang di dalam diri kita penuh dengan adanya keserakahan, adanya kebencian-kebencian, atau kita ketakutan, atau kesedihan, atau dendam, semuanya ada di dalam diri kita ya. Dan juga kebodohan yang kita buat sehingga kita akan selalu di dalam kondisi yang menderita. Kita lihat makhluk lain menderita, apakah kita tidak menderita? Itu sebenarnya kembali lagi Sesiong Sejemen bisa dapat renungkan. Kalau mereka menderita, pasti kita menderita. Karena kita dalam kondisi yang sama-sama ya, Sesiong Sejemen ya. Kita tidak menyakiti mereka, mereka juga tidak akan menyakiti kita. Karena kalau kita menyakiti mereka, apa yang kita konsumsi sebenarnya mereka sudah ketakutan.
mereka sudah sedih, mereka sudah penuh dengan kebencian, sehingga setelah kita konsumsi, di dalam diri kita semuanya sudah ada. Tapi dengan kita benar-benar melatih diri kita, bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan bervegetarian, kita akan merasa cecah ya, karena kita tidak merasa bahwa ada kebencian di dalam diri kita, ada dendam, ada kesedihan, tapi kita akan selalu dalam ketenangan batin. Ini yang perlu kita pahami ya, supaya kita semuanya benar-benar di dalam bulan 7 penuh berkah ini, kita melatih diri kita sebaik mungkin. Bagaimana kita bervegetarian dan juga kita berdoa dengan tulus. Ini sangat penting ya, Sesyong Sejimen. Mungkin kalau ada waktu, Sesyong Sejimen juga datang karena kita bulan 7 penuh berkah ini setiap hari Minggu, Senin, Selasa kita selalu ada berdoa kebaktian Ti Chang Jing di kita punya Jingse ya, lantai 2. Jadi Sesyong Sejimen dapat hadir ya. Mungkin kita next lagi untuk yang poin ke-6. Silakan Sejak Heavy, Kan En, Sesyong Sejimen semuanya. Tahu Sece Puspa. Next. Kan En. Intisari ke-6. Master sangat berharap semoga bulan 7 menjadi bulan vegetaris. Setiap hari berbuat baik dan berbahagia. Harus memperhatikan orang tua. Berbaktilah selagi orang tua masih hidup. Jangan menunggu sampai mereka meninggal dengan membawa serta benih karma buruk. Selain itu, sudah terlambat bila ingin menolong. Lebih baik menyadarkan orang tua untuk bergabung di jalan bodhisattva. Buatlah mereka merasa tenang, agar mereka juga dapat tenang saat meninggal dan membawa bekal karma yang baik. Tubuh kita adalah pemberian orang tua. Kebajikan yang telah Anda lakukan merupakan pelimpahan jasa yang paling nyata. Dengan memanfaatkan tubuh pemberian orang tua, mempersembahkan kemampuan diri kita untuk menolong diri sendiri dan orang lain. Inilah berbakti dan balas budi yang sebenarnya. Setiap insan suci, mereka memiliki hati yang indah dan baik, juga memiliki pandangan benar, tidak berpantang secara membuta. Imbaulah setiap orang agar memiliki ketulusan. Master percaya dengan adanya kebijaksanaan kita, citra bulan 7 sebagai bulan penuh berkah lambat laun akan tertanam di masyarakat. Sesuai dari intisari yang ke-6, saya ingin men-sharingkan bahwa Master sangat berharap bulan ini sebagai bulan vegetarian. Seperti halnya kita di KP Palembang, biasanya setiap tahun itu akan diadakan catering bersama, catering itu kita mengajak semua relawan dan keluarganya untuk selama 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan atau selamanya untuk ikut bervegetarian. Nah, dana yang kami kumpulkan untuk nanti digunakan untuk baksos kesehatan di bulan 11. Nah, saya dulu mengikuti catering ini sudah beberapa kali, Waktu pertama itu saya diberi berkah menjadi PIC utamanya untuk membuat catering vegan. Nah, terus di sana antusiasnya sangat banyak. Setiap hari kami masak dengan tim 10-15 orang waktu itu. Nah, tapi ada seseorang sesiung yang bertanya kepada saya, apakah Sece ini sudah bervegetarian? Waktu pertama saya menjadi PSC, saya jawab belum. Tapi Sece sudah cocok untuk menjadi orang yang bisa bervegetarian karena Sece masaknya itu dengan sangat lezat katanya. Terus saya juga ditanya, apakah Sece mempunyai sebuah resto vegetarian? Saya bilang saya tidak mempunyai resto vegetarian, saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi saya sangat menyukai memasak, saya bilang. Karena teman bajik dan sekitar kita yang membantu dan selalu memberi dukungan kepada kita. Jadi kita sangat pede untuk menjalankan catering itu. Sampai sekarang pun saya masih melakukan catering vegetarian untuk kegiatan bulan 7 penuh berkah ini. Nah, nanti ke depannya saya akan mengajak relawan komunitas untuk sama-sama berikrar untuk selalu bervegetarian. Karena kayaknya ada Vivil yang ini, Silakan Kan En, Sejak Heavy. Mungkin silakan Sejak Vivil yang Kan En. Kan Vivil. Mic-nya belum dibuka Sejak Vivil yang.
Mungkin yang lain dulu. Nah, oke, silakan Sejie Vivian. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩 Puspa dan Heavy 师姐。Dalam ceramah Master, Bodhisatwa berbuat baik bersama dan memupuk berkah. Akibat perubahan iklim, kondisi alam menjadi tidak bersahabat, membuat orang merasa tidak tenang. Banyak juga yang dengan nafsu keinginan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, sehingga bencana pun kerap terjadi. Pikiran manusia itu beragam dan sangat rumit, sehingga terciptalah karma buruk kolektif. Kekuatan baik dan kekuatan buruk saling tarik-menarik. Saat kekuatan baik lebih besar dan menang dalam tarik-menarik ini, semua orang bisa hidup tentram dan sehat. Dan juga dengan menenangkan pikiran dan merenung tentang menciptakan keselarasan bagi kehidupan manusia dan alam, hendaknya saling mengasihi, saling menghormati, saling mengalah, dan ini menunjukkan ketulusan dan keindahan. Dunia adalah rumah bersama kita. Jika setiap orang menciptakan karma buruk, rumah bagaikan terbakar. Temperatur bumi pun terus meningkat. Populasi tinggi juga bisa menambah kerusakan bumi. Dengan banyaknya hewan yang diternak demi memenuhi nafsu makan manusia, dan juga dengan menebang pohon untuk lahan peternakan, dan juga dengan banyaknya kebutuhan pemukiman karena populasi yang meningkat. Manusia menikmati sumber daya alam dengan menggali gunung untuk semen, untuk membuat kursi, dan lain-lainnya. Ini juga turut berkontribusi merusak bumi. Seharusnya kita melindungi bumi, tidak mengejar kenikmatan hidup. Hendaknya juga mengurangi konsumsi hewani dan juga sosialisasikan vegetarisme. Ini adalah kekuatan besar untuk melindungi bumi. Dengan mendidik anak cucu untuk menghemat sumber daya alam, ini menciptakan berkah dan juga untuk melindungi bumi. Dengan menerapkan pola makan murni untuk menciptakan tanah suci di dunia ini. Saat tidak ada karma buruk yang membunuh, dunia menjadi tanah suci. Dengan berbuat baik bersama, mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan bersamaan, agar tersadarkan dan memiliki kehidupan yang bajik. Bodhisatwa bersumbangsi bagi dunia dengan bergabung di Ceci, dan kita berhimpun bersama dan saling menginspirasi untuk menapaki jalan bodhisatwa ini. Merenung dengan tenang tentang kekuatan baik dan buruk, dan memperindah dunia dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan saling mengalah. Bervegetaris dan hidup sederhana untuk memupuk berkah, dan hindari nafsu keinginan yang dapat mengakumulasi karma buruk kolektif. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Sejie Vivian ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen ada yang mau sharing lagi, silakan. Kita sangat kangen ya, kita dapat menghimpun energi-energi positif lewat kita semuanya bisa bervegetarian. Mungkin Sesiong Sejemen akan merasakan bervegetarian itu sangat sulit. Tapi untuk sekarang sungguh-sungguh tidak sulit Sesiong Sejemen. Karena kita setiap heci juga ya, ada memasak vegetarian. Jadi dari Sesiong Sejemen semuanya bisa pesan ya ke heci masing-masing. Jadi ini adalah kita bilang sungguh-sungguh sangat penuh berkah. Karena kalau Sesiong Sejemen yang merasa agak sulit dapat pesan langsung ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain dengan Sejie Gunawati silakan. Kangen. Selamat pagi Puspa dan Happy Sejie. Pagi, Ce. Kangen kepada Master ya.
yang selalu memberikan harumnya Dharma ya untuk kita hirup setiap pagi ya, untuk kita pahami dan kita praktekkan ya. Selamat pagi Sesiung Secemen, salam sehat ya kita semuanya selalu sehat ya setiap hari, sehingga bisa selalu berpartisipasi dalam menghirup harumnya Dharma ini. Berbicara macara bulan 7 penuh berkah ya, itu ya memang kenapa dikatakan tadi dikatakan bulan 7 Imlek ini bulan sukacita ya. Kita telah sama-sama menyimaknya dengan kehadiran ya para umat ya yang mendengarkan pembabaran dari Buddha ya, akhirnya mereka bisa terinspirasi ya, makanya disebut bulan penuh sukacita ya. Ya itulah ya, kita juga di sini ya sangat sukacita ya. Jadi sukacita itu memang dari zaman kehidupan budaya sudah ada ya. Makanya dikatakan hal-hal yang baik ya, bukannya bulan 7 Imlek ini bukan bulan yang tidak perlu ada kegiatan pernikahan ya, karena itu bulan hantu ya. Jadi kita memiliki pola pikir ya, sudut pandang yang positif ya. Dikatakan bulan penuh sukacita ya, bulan penuh syukur. Kenapa kita harus selalu bersyukur ya? Yaitu kita kanen ya kepada orang tua, guru kita, semua makhluk. Yaitu kita harus selalu kanen, harus selalu bersyukur ya terhadap tubuh kita juga, karena kita memiliki tubuh yang sehat, kita bisa menciptakan berkah ya. Kanen juga kepada semua makhluk yang selalu memberikan kebaikan kepada tubuh ini ya, kepada langit dan bumi ya, semua ya kita harus selalu kanen ya untuk membangkitkan kebijaksanaan kita ya. Kemudian juga dikatakan bulan bakti ya, kita jadi berbakti kepada orang tua ya. Dalam kata perenungan Master, 2 hal yang tidak boleh ditunda adalah berbakti pada orang tua dan berbuat kebajikan ya. Jadi selalu ya Master mengatakan, selagi orang tua kita masih ada, kita gunakan, manfaatkan ya seluruh jiwa raga kita untuk perhatian ya, memberikan perhatian, memberikan arahan yang positif kepada orang tua kita ya. Begitu orang tua kita nggak ada pun ya, kita juga harus menjunjung nama baiknya ya, jangan membuat malu ya, jangan membuat hal-hal yang tidak baik. Kita tetap harus memegang teguh apa yang diwariskan ya, kebaikan-kebaikan yang diwariskan dari orang tua kita ya. Makanya kita selama masih ada, walaupun sudah tidak ada ya, kita harus tetap berbakti dengan tubuh ini ya, berbuat kebajikan. Kita memberikan pelimpahan jasa ya, kita merenungkan ya sebagai ucapan tanda terima kasih kita kepada orang tua kita dan para leluhur kita ya, ya para Buddha, para bodhisatwa ya, semua makhluk ya. Kemudian dikatakan juga bulan penuh berkah ya, kita juga mengucap syukur kepada bumi dan langit ya, yang telah memberikan energi yang positif ya, energi yang baik untuk kehidupan kita di dunia saha ini ya. Kita selalu berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan batin kita yang awalnya selalu kotor ya, dengan berkah yang ada ini ya, kita selalu terus menciptakan terus hal-hal yang baik ya. Makanya kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur kepada bumi yang kita tapaki dan langit yang di kolong langit ini kita bernaung, kita berteduh ya. Kita juga ya itu tidak lupa dengan membalas budi ya. Kita dikatakan juga balas budi ya. Kita tidak lupa balas budi kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada para senior kita yang telah membimbing ya, khususnya guru kita ya, ini Master ya, yang begitu welas asih ya, dan kebijaksanaannya yang luar biasa ya. Nah, kita juga di bulan 7 penuh berkah ini ya, semua ya komunitas ya Cibarat 2 juga setiap Sabtu dan Minggu ya kita menjual ya makanan vegetarian ya,
menunya apa ya, kita meetingkan bersama apa ya yang kita kira-kira orang ini orang yang lebih suka, kemudian juga orang bisa merasakan ya citra rasa vegetarian tuh ternyata enak ya gitu. Jadi semoga ya walaupun kita menjualnya cuma Sabtu dan Minggu ya, tapi cita rasa makanan ini ya selama 1 bulan ya, semoga ya bisa menjelajahi seluruh dunia ya, karena setiap Hesin ya, kemudian Heci ya, itu selalu mengadakan ya kegiatan ini ya. Dengan adanya kegiatan makanan vegetarian ini ya, bisa membuka hati ya dan pikiran dari semua makhluk ya, merubah pola pikir ya, sudut pandang mereka ya, bisa yang awalnya belum terbiasa akhirnya lama-lama bisa terbiasa. Nah itulah ya inspirasi kebaikan ya yang para senior setiap tahun ya selalu kembangkan bagaimana caranya ya supaya bisa lebih menyemarakan ya untuk mengajak orang ya menjalin jodoh baik ya, orang untuk bervegetarian ya. Saya rasa itu saja ya Puspa Sece kesan batin yang bisa saya sampaikan ya. Kanen Puspa dan Happy Sece, kanen Sesiung Secemen. Kanen Sece Gunawati. Mungkin dari Sesiong Sejemen tadi ada dengar ya satu Seje ya bilang setelah dia tidak membakar kertas pada saat itu juga dia terjadi kecelakaan ya, membakar kertas untuk suaminya ya. Ternyata dia terjadi kecelakaan ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen kita sama-sama merenungkan. Sebelum kalau dia mengenal Seji, mungkin dia akan merasakan bahwa itu adalah memang dia tidak membakar kertas sehingga terjadi hal begitu. Sialan. Mungkin nggak? Coba sama-sama kita pikirkan. Tapi Kesialan, jadi setelah dia memahami apa yang Master ajarkan, dia berpikir yang positif ya. Kalau kita manusia awam suka mudah sekali berpikir yang negatif. Kita lihat yang kita punya noda batin yang terakhir ya, penuh dengan keraguan atau kebimbangan ini sehingga membuat kita akan selalu melakukan hal yang bodoh. Tapi dengan kita benar-benar ada satu keyakinan yang kuat sehingga membuat pikiran kita akan berpikir yang positif. Mungkin dari Sesiong Sejemen coba berpikir hal ini sama-sama kita renungkan. Karena kalau sebelum kita mendengarkan Dharma Master, pasti kita selalu mengikuti jejak-jejak dari leluhur kita yang dulu ya sampai saat ini ya, yang akan selalu kita bilang sembahyang harus ada samseng, harus ada kertas sembahyang. Yang itu selalu kita lakukan sehingga membuat kita tahu ya kondisi polusi udara akibat dari perbuatan manusia. Juga karena karma-karma buruk, juga karena perbuatan dari kita sendiri ya. Jadi di sini mungkin dari Sesiong Sejemen juga bisa sama-sama kita sharing. Sebenarnya sebelum kita mendengarkan ceramah bulan 7 penuh berkah ini, kita masih melakukan hal-hal yang tahayul. Tapi setelah kita memahaminya dan kita sudah benar-benar dengan keyakinan yang kuat, kita melakukannya dengan baik ya. Bagaimana kita dengan dana-dana kertas sembahyang, kita bisa berdana kepada kita punya saudara yang mereka sangat membutuhkan. Dan juga kita dapat sembahyang persembahkan barang-barang kepada sanak keluarga kita adalah semuanya yang vegetarian. Dengan ketulusan kita berdoa bersama-sama ada kekuatan yang positif sehingga membuat energi yang positif itu sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Mungkin selama ini kita hanya pikirnya bulan 7, padahal hal-hal buruk itu akan terjadi kapan saja. Terkondisi, kita bilang karma buruk akan muncul kalau sudah terkondisi dia akan muncul. Jadi bukan harus di bulan 7. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain coba bisa sharing, silakan Kanen Sesiong Sejemen. Kanen Sesiong. Ya, Madiono Sesiong silakan Kanen Amitofo. Ya, selamat pagi semuanya. Semuanya, Kanen semuanya. Pagi ini saya akan coba ya untuk memahami apa yang diseringkan tema kita tentang bulan 7 bulan berkah. Ini komentar saya. Jadi apa yang saya pahami begini. Jadi menurut saya ini sesuatu yang luar biasa di dalam
agama Buddha di sini saya lihat Master luar biasa untuk merubah pola pikir. Jadi ini proses yang sangat panjang sebenarnya, karena agama itu kan bagaimanapun juga sangat dekat dengan budaya gitu. Agama itu nggak bisa dilepaskan dari budaya karena memang perkembangan-perkembangan itu juga umumnya itu terkait dengan budaya. Oleh karena itu kalau kita lihat misalnya di dalam agama Buddha itu sangat kaya dengan keterkaitan agama dengan budaya. Kalau kita lihat mungkin lebih jauh lagi, misalnya agama Buddha yang bersumber di India, kemudian justru di India juga hilang, hampir punah ya waktu itu, kemudian menyebar ke utara, ke Cina, Korea, Jepang, itu sangat subur sebagai aliran Mahayana, dan ke selatan eh, sebagai aliran Theravada yang saat ini eksis, ada di Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos ya, termasuk mulai ada di Indonesia juga mau berkembang. Juga di tradisi Tibet masih ada Vajrayana. Jadi ini keterkaitan ini adalah bahwa penekanan saya di sini bahwa saya melihat ini bahwa agama dan budaya ini sangat dekat. Artinya bahwa kita tidak bisa eh, begitu saja melepaskan budaya dari agama, apalagi agama Buddha. Namun saya lihat upaya dari Master ini luar biasa. Bagaimana merubah pola pikir apa yang ada di dalam budaya-budaya yang mungkin sebelum ada ajaran Buddha ini, kemudian yang masih bercampur-campur dengan agama Buddha ini, kemudian mulai dirubah gitu, dirubah pola pikirnya. Ya termasuk di sini terkait dengan bulan 7 ini, eh, sejak masa lampau juga setahu saya apa yang saya pahami membaca tentang literatur tentang tradisi di Tionghoa, di Cina sana, misalnya ada agama Konghucu, ada Taoisme, di mana ini juga mereka melaksanakan upacara ulang bana dengan konsep bahwa pada saat inilah arwah-arwah para leluhur juga datang untuk berkomunikasi, meminta berkah dan seterusnya gitu. Dan ini kan sekali lagi kita nggak bisa melepaskan bahwa ini ajaran mereka bukan, tapi kita sendiri lihat bahwa agama Buddha ini sangat dekat. Maka ketika Mahayana atau aliran Buddha ini bersinggungan dengan budaya, maka mereka kan juga mencari bentuk sendiri. Saya lihat kalau yang saya luar biasanya di sini adalah upaya master itu merubah apa merubah mindset dalam arti bahwa merubah pola pikir bahwa selama ini kita mengenal agama Buddha ini terutama di tradisi lampau ya, tradisionalnya mengatakan bahwa bulan 7 ya bulan hantu gitu. Iya kan, bahwa kesan itu mendalam banget. Jadi ketika ini waktunya kita untuk istilahnya membantu mereka menyeberangkan ke alam yang lebih baik gitu. Sebenarnya tidak salah, cuma ini kesannya yang ditekankan adalah dari aspek bulan hantunya itu, sehingga seolah-olah begitu banyak tahayul di situ, ya kan, hal-hal yang supranatural ataupun yang kelihatannya sangat mistik dan sebagainya. Jadi akibatnya apa, memandang agama Buddha itu juga sangat eh, mistik, sehingga dianggap agama Buddha ini sangat tradisional, ya kan, agama kuno, udah 2.500 tahun lebih, 2.600 tahun lebih, agama kuno begitu. Dan ini kesan-kesan ini saya lihat mulai dikikis dengan sedikit demi sedikit karena proses panjang ya, merombak ini. Tapi menurut saya udah ada upaya dari master juga ini luar biasa untuk merombak mindset tentang bulan 7 ini. Dan memang intisarinya di dalam Buddhisme ini sebenarnya sangat relevan dengan perkembangan zaman, tidak akan lekang. Oleh karena itu, apa yang disampaikan misalnya dari merombak persepsi dari bulan hantu menjadi bulan penuh berkah, itu luar biasa bagi saya. Karena ini fokusnya di mana sih? Sebenarnya kita melihat sesuatu kan bisa dari posisi buruk atau negatif, dan kemudian positifnya. Kalau di dalam hati kita adalah hati Buddha, tentu kita bisa melihat orang lain adalah semuanya Buddha begitu kan ya. Demikian juga kita kalau hati kita setan misalnya, kita melihat orang lain ya seperti itu, dengan seperti setan itu. Artinya sangat bergantung pada pola pikir kita juga. Nah, saya sangat setuju dengan tadi seperti disampaikan oleh Sece Gunawati dari Barat 2 ya, pada prinsipnya yang perlu ditekankan bahwa memaknai bulan 7 ini seperti apa, yaitu bulan di mana kita adalah menjalankan saran master atau nasihat master juga, yaitu sebenarnya bulan di mana kita adalah berbakti pada orang tua ya. Ada yang dua hal itu yang tidak bisa ditunda, itu berbakti pada orang tua dan berbuat kebajikan. Jadi inilah sebenarnya momen aja, momen
Momen itu artinya sebenarnya kapan saja kita berbuat baik. Tapi kita jangan salah, di dalam agama itu selalu ada unsur yang namanya, menurut saya adalah ada unsur yang terkait dengan ini hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang sakral gitu. Kalau semuanya mungkin dihapuskan, wah nanti seolah-olah ini tidak ada yang sakral, semuanya serba ilmiah. Lalu apa bedanya dengan kemudian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Inilah agama yang menjaga yang sakral ini. Jadi tetap ada aja momen-momen di mana perayaan-perayaan bulan Bana, Cioko, Cautu, Patidana ini tetap dijalankan. Tapi memaknainya itu yang mungkin udah banyak perubahan juga. Salah satunya adalah memahami ini sebagai bulan penuh berkah. Berkahnya di mana sih? Nah, begitu kan? Nah, kita melihat dari ajaran Buddha. Jadi, berkah itu ketika kita bisa nanam karma baik, itulah berkah sebenarnya. Yang sesungguhnya berkah itu adalah ketika kita bisa menanam dengan karma baik. Menanam karma baik itu adalah menanam benih-benih kebajikan di mana dalam agama Buddha ini juga benih-benih istilahnya bodhisattva ya. Salah satu dari jalan paramita ini kan adalah berdana ya misalnya ya. Dan kita ingin di dalam tradisi yang sudah berlangsung ini menjadi bulan penuh berkah, artinya kita memaknai bulan ini sebagai momen ya, momen titik untuk menanam karma-karma baik kita. Ya karma baik kapan saja, tapi momen ini adalah momen sekali lagi mengingatkan kita kembali. Ayo, kalau bagi yang belum tersadarkan atau belum tergugah ya, tergugah itu susah itu, ketepatan waktu ya, menjalin jodoh itu kan ada bahasanya gitu loh. Mungkin saya udah kenal lama dengan Seci, tapi kliknya dari kemarin kenapa nggak klik misalnya, itu kan beda ya. Nah, kaitannya dengan ini juga sama. Momen ini adalah momen ketika kita bisa menanam karma baik, menjalin jodoh, supaya kita apa bisa berbuat baik, sebagai wujud apa? Bulan 7 ini wujud berbakti kepada orang tua. Dalam segala sutta atau di dalam segala wadah sutta, itu di dalam ajaran Buddha juga, Patidana Ulambana inilah salah satu kewajiban anak terhadap orang tua, terutama ketika sudah meninggal ini. Jadi kewajiban orang tua di dalam segala wadah sutta itu ada 5, di mana salah satu yang terakhir ini adalah melakukan Ulambana atau Patidana, yaitu tetap melimpahkan jasa-jasa kebajikan kita kepada orang yang telah meninggal, orang tua kita begitu. Nah, kaitannya dengan ini apa yang saya ingin share di sini adalah bahwa ya tentu saja lebih baik lagi kalau kita memberikan jasa-jasa kebajikan ketika orang tua kita sudah meninggal ya. Itu, maksudnya masih hidup maksud saya. Itu kebajikan yang lebih tinggi lagi. Tapi bahwa kita berbakti itu ketika orang tua masih hidup itu jauh lebih tinggi nilai karma baiknya. Misalnya ketika orang tua memang membutuhkan dukungan, sokongan ya, itu lebih baik lagi karma baiknya. Tetapi setelah meninggal pun kita punya kewajibannya itu melakukan Pati, Dana, Ulam, Bana, Cioko, Sautu, dan nama lainnya yang semacam itu. Nah, dalam tradisi Buddhis, kenapa itu terus dilakukan? Karena memang eh, Cioko atau Sautu ini adalah upaya kita menolong leluhur kita, ya, yang masih berada di alam yang menderita. Di dalam tradisi Buddhis, di dalam agama Buddha, itu kan ada alam rendah seperti neraka, binatang, juga alam-alam setan, kelaparan, dan mereka lah yang kemungkinan bisa menerima jasa-jasa kita. Tapi mungkin perlu diingat juga tadi seperti ditekankan bahwa fokus utamanya lah bukan dalam bentuk dana makanan yang fisik ya, artinya sesajian gitu loh. Kesajian dalam bentuk apalagi makhluk hidup tadi udah ditekankan dalam tiga arba bodhisattva juga bahwa sebenarnya yang bermanfaat itu bukan seperti itu ya. Dalam arti kita lebih baik mengubah itu menjadi kebajikan-kebajikan yang kita bisa limpahkan itu. Ya tentu saja kita ingat kembali cerita di dalam Ulambana ini ada apa namanya kisah Mahamaugalana menolong ibunya dengan makanan fisik nggak pernah berhasil. Ketika dengan kekuatan batinnya yang luar biasa, Mogalana atau Mogaliana itu menolong ibunya yang ada di dalam rendah itu, di dalam neraka, kemudian dengan bantuan fisik itu tetap kebakar. Namun ketika meminta nasihat dari Buddha, kemudian melimpahkan jasa-jasa kebajikan dengan melakukan dana besar dengan ibunya, maka ibunya dapat tertolong. Nah, penekanan ini berarti kita harus istilahnya apa? Mengingat kembali bahwa yang kita perlu tegaskan di sini bahwa jasa-jasa kebajikan ini yang perlu kita limpahkan. Dalam arti kita berbuat baik untuk mereka yang sudah meninggal ini. Jadi kita bisa merubah apa yang tadinya dari
serta sembahyang yang mungkin banyak apa istilahnya istilahnya menggunakan banyak uang ya untuk membeli serta sembahyang, mungkin upacara-upacara yang megah dan seterusnya, lebih baik juga kita melimpahkan dalam bentuk menggunakan itu untuk membeli barang-barang untuk didanakan kepada sangga, kepada kemudian juga orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini penekanan luar biasa ya, merubah pola pikir menjadi bulan berkah, di mana inilah momen mengingat kembali jasa-jasa kebajikan para leluhur, dan saatnya kita juga saat inilah momen kembali mengingat ya, mengingat itu bahwa sebenarnya kapan saja kita bisa melakukan kebajikan, tetapi inilah momen ketika kita, ayo, bagi yang belum tersadarkan, mulai hari ini kita mengingat kembali. Inilah titik ketergugahan kita untuk memulai kembali untuk berbakti kepada orang tua, terutama leluhur-leluhur kita. Nah, itu mungkin yang saya uh, apa yang saya pahami ya dari proses ini. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih kanan semuanya. Ya. Luar Kangen biasa. Susyong Madiono ya. Luar Sudah luar biasa ya, biasa. Ce. Mungkin dari Susyong Sucimen yang lain ada lagi yang mau sharing? Kalau belum kita kuis dulu Suci Heavy. Baik, Ce. Nah, silakan Kanen. Kanen Kanen. host. Kanen Susyong Sucimen. Kanen Susyong Suce. Mari kita persiapkan ya Susyong Suce. Kuis Sinpasyang Senin 5 Agustus 2024. Bulan 7 penuh berkah. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, lalu jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kanan, host. Nomor 1, apa yang disebut tahayul? A. Kearifan yang membuta. B. Pikiran yang terbatas. C. Pandangan yang membuta. D. Kepercayaan yang membuta. E. Kekayaan yang membuta. Saya hitung mundur ya, susun C. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D. Kepercayaan yang membuta. Host nomor 2. Apa arti kata pu? A. Melatih semua ruang di alam Brahmana. B. Melingkupi semua ruang di alam semesta. C. Merawat semua di alam dewa. D. Melindungi semua ruang di alam manusia. E. Menjaga semua ruang di alam neraka. Silakan Suci. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah B. Melingkupi semua ruang di alam semesta. Nomor 3, host. Bagaimana cara kita memahami dunia makhluk lain? A. Melapangkan dada sehingga ke alam semua makhluk. B. Berusaha membebaskan penderitaan mereka. C. Harus melapangkan dada hingga meliputi seluruh alam semesta. D. Jawaban A, B, C benar. D. Jawaban A, B, C salah. Ayo Susyong Suci. 3, 2, 1. Jawaban sudah di-close. Jawaban yang benar adalah D ya, Susyong Suci. A, B, C benar. Melapangkan dada, berusaha membebaskan, harus melapangkan dada dan melingkupi seluruh alam semesta. Soal nomor 4, host. Segala pembunuhan dan pengorbanan sama sekali tidak bermanfaat bagi yang meninggal. Maka akan menjalin dan memperberat jodoh buruk. Andai mulanya almarhum pada kehidupan berikutnya atau kini dapat mencapai kesucian atau terlahir di alam manusia atau dewa, akibat benih buruk yang ditanam oleh sanak keluarga saat ajalnya menjelang, almarhum terhambat untuk terlahir di alam baik. Dari sutra manakah penggalan ini? A. Sutra Alokiteswara, B. Sutra Attamsaka, C. Sutra Kistigarbha, D. Sutra Agama, E. Sutra Amitabha. Ada di sutra yang Secep Puspa baca tadi ya, C. Kalau yang menyimak. Kita close Susyong Suci. Jawaban yang benar adalah Sutra Kistigarbha. Nomor 5, host. Kepada siapakah semua makhluk yang menjadi korban datang mengadu? A. Raja Naga, B. Raja Api, C. Raja Laut, D. Raja Dewa, E. Raja Neraka.
3, 2, 1. Jawaban yang benar E ya, stasiun C, Raja Neraka. Nomor 6, host. Merupakan mitra bajik bagi semua makhluk. Merupakan ladang berkah unggul bagi semua makhluk. Merupakan guru yang tak perlu diundang bagi semua makhluk. Merupakan tempat berlindung yang aman bagi sebuah makhluk. Merupakan tempat pertolongan, perlindungan, sandaran. Menjadi bimbingan bagi semua makhluk dimanapun berada. Dapat menjadi mata bagi yang tidak melihat, menjadi telinga, hidung, atau lidah bagi yang tuli. Tidak bisa mencium atau bisu. Menyempurnakan mereka dengan indranya tak sempurna. Memberi pandangan benar bagi yang keliru. Dari sutra manakah penggalan ini? A. Sutra Makna Tanpa Batas, B. Sutra Pratna, C. Sutra Teratai, D. Sutra Atamsaka, E. Sutra Agama. Silakan Sesiung Sece. 3, 2, 1. Jawaban yang benar, Hus. A. Sutra Makna Tanpa Batas. Kan Sesiung Sece sudah ikuti kuis. Saya kembalikan ke Sece Puspa. Bagi Sesiung Sece ingin sharing. Ada ini Oh, ini. Sesiong Ong Ciwe ya. Silakan Sesiong Ong Ciwe, kan happy Sece. Kan Sece Puspa. Selamat pagi Puspa Sice, Evri Triana Sice, Kan Ya. Kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Dan juga kangen kepada siswi Sice yang sebelumnya telah sharing ya. Jadi menambah wawasan kita ya, dari pimpinan Sice, Gunawati Sice, Madiono Sesiung ya. Ya memang ya kalau kita mendengar ceramah Master hari ini bulan 7 penuh berkah, berarti kita teringat ini adalah satu kondisi kepada para leluhur kita ya, dan juga makhluk-makhluk yang ada di alam penderitaan gitu ya. Dan memang para leluhur kita sudah ada yang sudah pasti ya pada saat mereka meninggal mereka sudah terlahir kembali baik di alam manusia ataupun di alam lainnya. Oleh sebab itu, Master selalu mengingatkan, mohon maaf ya, tentang jalinan jodoh. Jadi memang bisa saja orang di samping kita itu adalah orang yang pernah jadi leluhur kita. Ya, jadi oleh sebab itulah pentingnya kita tadi Master juga mengingatkan dari kertas ya menjadi uang untuk kita bisa berdana. Nah, kalau kita ingat ya berdana itu berarti kita melepas dari sebagian materi yang kita miliki. Nah, namun juga kita ingat bahwa melepas dana ini menjadi dasar dari 6 paramita yang lain. Jadi sebetulnya pada saat kita melepas untuk menjalin jodoh baik di kehidupan ini dan di kehidupan yang mendatang, sehingga kita bisa berjalan di jalan bodhisatwa ini, bodhisatwa dunia ini penuh dengan kedamaian, memang kita juga harus bisa melepas kebencian ya, mohon maaf ya, yang ada di dalam diri kita. Karena kebencian ini umumnya disertai dengan dendam. Nah, ini yang kadang-kadang beratnya di situ ya. Jadi dendam sehingga ada istilahnya senang melihat orang susah karena ada dendam di sini. Nah, jadi melepaskan kebencian ini juga membuat kita menjalin jodoh baik ya di kerumunan orang banyak sehingga dalam perjalanan ini kita juga melepaskan tadi ya keinginan untuk membunuh karena bisa saja makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu juga saya pernah dengar ya Puspa Sici sharing ya makhluk hidup sekitar kita ini juga bisa adalah leluhur-leluhur kita ya. Kalau kita menghormati, ingin melimpahkan jasa kepada mereka, ya kenapa kita juga melakukan pembunuhan? Karena itu berarti kita juga menyakiti mereka, begitu ya. Dan juga keinginan untuk melepaskan keinginan untuk merasakan sentuhan rasa di lidah kita, ya sehingga kita menimbulkan kemelekatan-kemelekatan. Nah, memang berdana ini ya dalam bentuk uang sesungguhnya kepada orang-orang yang memerlukan itu kita melepaskan, namun kita juga bisa melepaskan
sebab dan kondisi yang telah terjadi dalam hidup kita, menyadarinya, merenungkan sehingga bisa mengatasi ya, melepaskan kebencian-kebencian yang begitu sudah mendalam, yang kadangkala tersimpan lama begitu ya, sehingga kita bisa menjalin jodoh baik kepada semua orang, mudah-mudahan ya, karena ini juga tidak mudah ya. Namun ya kita semoga bisa terus bersemangat di kerumunan orang banyak ini, kita bisa mengatasi masalah dan terus menjalin jodoh baik kepada semua orang dan semua makhluk. Ya, cảm ơn sư Xuân Sư Chị, cảm ơn. Cảm ơn ya Sư Ong Chiwe ya. Mungkin Sư Chị Happy pemenangnya Sư Chị. Silakan. Cảm ơn. Kanan Susun Suci. Pemenang kuis hari ini bulan 7 Imlek penuh berkah. Selamat kepada 1 Yeni Lukita Sece dari Medan, 2 Haryanto Susyung dari Tebing Tinggi, 3 Aini Lijaya Sece dari Medan, 4 Jasman Susyung Tebing Tinggi, 5 Meli Wanusi Sece Palembang, 6 Surya Metal T Susyung Makassar. Susyung Sece pemenang, apakah ada yang ingin sharing tentang bulan 7 penuh berkah dan the body, essence the body mind tadi dari master? Silakan Susyung Sece. Yanto tidak sharing. Mungkin Apakah dari Suci Yeni Lokita dulu deh. Yeni Ya, Lokita Suci Medan bagaimana? Aini Lijaya Suci bagaimana? Silakan kita sama-sama belajar ya. Jasman Susyung, Tebing Tinggi, Meli Wanusi Sece. Mungkin kalau yang dari pemenang tidak ada, mungkin yang lain Ya. silakan. Ada yang lain? Mungkin dari Susyong Secimen ya. Sebelum kita masuk ke suci atau sekarang juga ya, kita sering ke wihara ya untuk bulan 7 penuh berkah ini kita akan berdoa bersama ya. Biasanya ada para sefu, para bante, mereka mendoakan ya. Kita membuat persembahan untuk leluhur kita semuanya vegetarian. Dan juga akan didoakan dengan kita sama-sama ya, ninjing ya. Jadi kita berdoa di wihara. Setelah berdoa biasanya ya, mungkin dari Susyong Secimen yang pernah ikut punya ya, nanti setelah berdoa di pertengahan itu pasti sehu-sehu bilang, kalian semuanya tutup mata dalam kondisi meditasi. Kalau sehu-sehu memberikan persembahan kepada semua makhluk yang tidak terlihat, kalian jangan sekali-sekali untuk mengambilnya. Mungkin dari Susyong Secimen yang pernah punya akan mendapatkan hal ini ya. Jadi Puspa itu memang sekali itu ikut. Jadi waktu dikatakan begitu dia bilang jangan kalian membuka mata dan untuk mengambilnya. Tapi kondisi ini memang setelah kita belajar Buddha Dharma kita tahu di dalam kondisi tubuh kita penuh dengan batin kita ya, tan chen ceman itu ada. Karena tanpa disadari itu ada yang mereka mengambilnya, seperti melemparkan koin-koin, mereka juga mengambilnya. Melemparkan permen, juga ada yang mengambilnya. Pokoknya melemparkan segala sesuatu itu sebenarnya untuk dipersembahkan kepada makhluk yang tidak terlihat. Tapi kita sebagai manusia, karena begitu melekatnya kita punya kondisi noda batin, sehingga kita semuanya tanpa kita sadari kita bisa mengambilnya. Jadi ini yang membuat Puspa benar-benar memahami bahwa bagaimana kita sebagai manusia, kita sudah memahami Buddha Dharma, kita setiap hari kita mendengarkan Dharma, harus kita praktekkan. Karena kalau kita tidak praktekkan, sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita sama juga, noda batin itu selalu tebal, tidak akan hilang. Tapi dengan kita bagaimana setelah memahami, kita berusaha mempraktekkan seperti yang tadi Om Ciwe Susyong bilang ya. Nah, seperti yang Susyong Sece kita ya, Madiono, Gunawati ya, Viviliang Sece. Kita melepas loh, kita belajar melepas. Bagaimana kita melepas hal-hal yang paling kita sukai, sebenarnya kita belajar untuk melepas. Lewat dari kita punya keinginan makan yang enak-enak, padahal mulut kita begitu kecil, yang seperti Master bilang. Mulut yang begitu kecil, itu kita timbun tidak akan habis-habis, tidak akan penuh. Sedangkan lautan yang begitu luas, ditimbun dia akan menjadi darat ya, kita lihat. Big ya, big 2 ya, kita lihat ya, big ya. Jadi disinilah kita merasakan sekali ya,
bagaimana kita sebenarnya kalau makanan yang masuk ke dalam mulut kita yang hanya dirasakan hanya di lidah sampai tenggorokan sebenarnya sudah tidak ada rasa apa-apa lagi. Apalagi seperti yang Master bilang, waktu dikeluarkan itu rasa baunya bagaimana? Coba kita sama-sama merenungkan. Jadi sebenarnya semuanya dari pikiran kita. Jadi bagaimana kita berusaha untuk berpikir yang baik, kita untuk membuat kita punya batin menjadi jernih, kita usahain, kita konsumsilah seperti yang bervegetarian ya, makanan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacang, sebenarnya itu sudah mencukupi kita punya gizi. Jadi kita tidak perlu sampai harus menyakiti makhluk lain. Memang dulu awal kita tidak memahami ya, tapi setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, kita harus merubah pola pikir kita. Apalagi sekarang banyak sekali, Puspa dengar ya, masih umur baru 7 tahun, 8 tahun, sudah ada yang kena penyakit yang aneh-aneh ya, Sisong Sejeman ya. Apalagi yang kecil, sekarang ada yang baru lahir, umur baru 1-2 tahun, sudah kena jantung, ada yang juga kondisinya mereka juga kena ginjal, ada juga yang kena kanker. Jadi dari sinilah kita bagaimana menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Karena Sisong Sejeman semuanya pasti mengenal Yin Ching Chai Ju ya. Apa yang kita perbuat pasti akan kita petik buahnya. Tidak Ya. mungkin orang lain. Nah, jadi disinilah bagaimana kita usahain menjalin jodoh baik dengan semuanya. Nah, ini kita ada Tan Suryanto, Susyong mau sharing dulu ya. Silakan Susyong, Kan-en. Kan-en, Susyong. Ya, selamat pagi Sesung Seci semua. Ya, Puspa Seci ya, sama Happy Seci semua. Tentu kangen kepada Master ya, yang selalu menyadarkan kita ya dimanapun, asal kita dengan satu tangan untuk menekan aja tombol itu, Master sudah ada di depan kita. Jadi betul-betul kita di Jumni adalah penuh berkah ya Sesung Seci ya. Kalau melihat hari ini, kembali lagi di bulan 7 penuh berkah ini, memang sangat menarik untuk kita kupas ya, sehingga bisa menambah wawasan kita, dan juga kita bisa belajar sesuatu dari mungkin tradisi yang sudah turun-temurun. Saya sendiri juga dari orang tua juga didikannya seperti itu ya, ke kelenteng, sembahyang dulu juga gak kurang sesuatu dari misalnya harus ada kepala babi di atas tempat sembahyang gitu ya. Satu kepala babi sama ekornya harus lengkap gitu ya. Nah, hal-hal ini dari kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Saya lantas terpikir, saya pernah lihat satu video ya. Begini, ada seekor babi pada saat dia melihat teman-temannya sedang disembelih, mereka kan bergilir untuk disembelih ya. Jadi pada saat giliran dia, babi ini merasa takut. Tapi terbayang di benaknya tuh arwah-arwah dari babi-babi yang sudah dipotong itu juga sedang memanggil dia, ayo, 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 kayak seakan suruh dia ikut mereka gitu. Jadi perasaan babi itu tadinya dia juga ada terasa takut, tapi kemudian ajakan itu membuat dia berani menghadapi kenyataan ini. Jadi Sesong Suci ini, video ini sebenarnya kalau yang saya pikirkan ya, apakah itu menjadi realisasi bahwa memang mereka bisa terlepas dari penderitaan di alam hewan atau bukan? Ini saya juga kadang-kadang berpikir, apakah di dalam masyarakat juga banyak orang berpikir bahwa ini lambat laun memang orang akan meninggal. Lambat laun juga binatang juga akan pada waktunya akan pergi ya. Tapi ini adalah jalan yang paling cepat untuk mereka meninggalkan dunia hewan itu. Apakah itu menjadi salah satu pilihan? Ya, kita lihat di dalam masyarakat juga kenapa di ajaran lain ada satu pendapat yang mengatakan bahwa masih ada teroris-teroris yang bisa menganut paham itu ya. Mereka akan terlahir di alam yang lebih baik dengan hal-hal yang mereka lakukan. Ini juga
mungkin sesung sece kita diajak untuk berpikir ya, dan juga di dalam benak kita apakah terlahir di alam tiga alam bawah ini membuat kita tentu di dalam ajaran sangat menderita ya. Tapi apakah setelah meninggalkan dunia hewan ini, apakah mereka akan terlahir di alam yang lebih baik? Oh, tentu harus kita pikirkan kembali ya. Ya, apa yang kita lakukan sebelumnya kita juga tidak tahu. Berapa banyak sih kebajikan yang telah kita nanam dan berapa banyak sih kejahatan yang telah kita perbuat ya. Sehingga ada dalam cerita yang mengatakan bahwa dia harus menebus dosanya atau terlahir kembali di alam-alam bawah tuh sebanyak 500 kehidupan. Nah, ini yang hari ini mungkin kita ada pendapat lain, Sesung Sece boleh tambahkan dan boleh dijawab apa yang menurut Sesung Sece. Hal ini dari pandangan orang awam atau pandangan-pandangan orang yang telah memahami ajaran Buddha ini. Baik, kan ya Sesung Sece, kan Puspa Sece, Happy Sece. Kan Sesyong Suryanto ya, mungkin nanti dari Sesyong Sejemen ada yang mau sharing, silakan. Ini kita dengan Linda Seje dulu kan. Ya, Silakan dengan Linda Seje. Pagi Puspa Seje, pagi Happy Triana Seje. 感恩少年开始pagi semua Sesyong Seje. Boleh saya tanya kembali lagi nggak pertanyaan dari Tan Suryanto Sesyong? Tadi maaf ya tadi kurang fokus ya. Pertanyaannya gimana ya Sesyong? Tadi Sesyong sih bilang seperti ada tadi contoh video ya, maksudnya semua yang babi-babi udah dipotong, tapi tinggal satu yang kondisinya belum dipotong, tapi dia ketakutan, tapi teman-temannya ada arwah ya, kita bilang arwah yang dia perlihatkan kepada si babi itu untuk datang mengikuti mereka sama-sama untuk dibunuh juga, akan terlahir di alam yang lebih baik. Tapi apakah itu benar terlahir di alam yang baik atau masih tetap dalam kondisi terlahir di alam yang tidak baik gitu loh, Cie. Oh begitu ya. Ini hanya menurut pengertian saya ya, karena kita memiliki pemikiran yang berbeda ya. Semua orang memiliki pemikiran yang berbeda dan juga pengertian berbeda dan pemahamannya berbeda dan pandangannya berbeda. Ya, jadi semua banyak berbeda ya, Kak. Tapi kalau menurut saya, ini hanya menurut pemikiran saya, ya. Saya merasa mengapa mereka bisa menjadi seekor binatang. Mengapa demikian? Sengsara, ya, dikuasai oleh manusia. Tidak bisa membebaskan ya, tidak bisa membebaskan diri, ya, tidak bisa bisa berada di di tempat yang mana yang tempat suasana yang lebih baik. Mengapa demikian? Saya pernah melihat ya sebuah video ya. Seseorang meninggal dengan usia yang sangat muda. Itu dia meninggal dengan kecelakaan ya. Kecelakaan. Dia dalam situasinya demikian. Dia lepas dari kerja kantor. Dia pergi sebuah toko ya untuk belanja. Setelah belanja keluar, dia melihat di jalannya tuh ada uang kertas ya di perjalanan. Jadi dia ingin mengambil uang yang di perjalanan itu. Tiba-tiba pas itu ada lori yang datang. Ketika dia menjadi arwah, ya dia masuk ke tempat neraka. Ke tempat neraka itu ada 2 pintu.
satu pintu menuju ke alam manusia, yang satu yang tetap ke alam yang bawah ya, ke alam rendah ya. Jadi di tengah situ ada seperti ada counter ya, ada orang yang menjaganya. Jadi dia menanya, dia meninggal setelah dia mau menanya kebajikan dia sudah banyak atau tidak banyak, ya. Apakah dia bisa menuju ke pintu yang mana? Tapi yang tukang jaga di konter itu bilang, dikasih gambar ya akan menjadi binatang apa. Jadi dia kaget. Kenapa bisa demikian ya? Dia tidak pernah menyadari dalam kehidupan sehari-hari itu dia dalam lingkungannya gimana. Dia melakukan apa, kegiatan apa, selain dia kerja, makan, tidur, apa yang dikerjakan dia. Ya, jadi dia mulai merenungkan. Terus dia tidak mau ke alam yang rendah, dia tidak mau terlahir sebagai seekor binatang, dia nggak mau. Gimana caranya? Jadi dia berpikir, kenapa bisa demikian? Terus dia merenungkan, berpikir kehidupan sehari-hari dia itu kerjanya apa. Terus dia bilang sama orang kontennya, dia tidak mau masuk ke alam yang rendah, dia mau menjadi seorang manusia. Terus jawaban dari konten ini bilang, kalau mau menjadi seorang manusia harus banyak melakukan kebaikan, menumpukan kebaikan sebanyak-banyaknya, baru bisa menjadi seorang manusia. Terus dia memohon ya, agar dia bisa memiliki kesempatan lagi untuk bisa menjadi seorang manusia. Jadi dia mungkin dia ada membawa alam sadar ya. Jadi kita bisa melihat kenapa setelah kita menjadi seorang manusia ya, kita bisa ada sisa pikiran-pikiran ya, walaupun sudah lupa waktu kelahiran dulu itu kita berbuat apa, kesalahan apa, ada gangguan apa ya, kenapa bisa mimpi yang demikian sisa-sisa momen-momennya, sisa-sisa memorinya. Terus dia jadi memohon ya, akhirnya dia bisa menjadi seorang manusia. Jadi dia terus melakukan kebaikan. Dia tidak mau lagi ya berteman sama orang yang selalu berkumpul untuk makan-makan ya, yang makan-makan bukan non-VG ya, yang selalu bergurau, yang gosip-gosip ya, cerita-cerita yang untuk hibur-hiburan ya, dia nggak mau lagi. Terus dia tidak mau lagi kalau melihat ada bunga-bunga ya di tempat-tempat yang umum, dia sembarangan untuk memetiknya ya, dan juga menghirup manisan dari bunga-bunganya. Nah, dia kalau melihat ada sampah-sampah ya di perjalanan, dia memungut ya untuk masuk ke tong sampahnya. Jadi dia mulai melakukan kebajikan dari yang sekecil apapun. Jadi Sejong Suci ya, kalau kita melakukan kebajikan itu tidak memandang ya besar kecilnya pahalanya kebajikannya yang kita lakukan ya. Terus akhirnya dia berusaha terus ya. Pokoknya dia mau menjadi seorang manusia itu, saya melihat mungkin ada jodoh, saya bisa melihat video ini ya, saya merasa sangat mengerikan ya. Memang kita bisa menjadi betapa beruntung bisa menjadi seorang manusia, memiliki kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan
sebanyak-banyak apapun. Jadi di dalam bulan 7 ya, bulan penuh berkah ini, di dalam ajaran Buddha, ada ya 3 Imlek ya. Sepertinya yang saya ingat ada yang satu tuh Waisak ya, Waisak, hari Waisak. Dan juga ini yang kedua adalah bulan 7 penuh berkah. Yang ketiga tuh apa ya, Puspa Suci, saya lupa. Yang ketiga apa ya? Mungkin itu adalah Sumo Cupu ya, bulan akhir ya. Jadi di bulan 7 inilah kita bisa mengajak semua keluarga kita untuk bervegetarian. Saya tidak menyangka sesiong saya tiba-tiba ya, dia berikrar untuk dalam 1 bulan ini, ya 1 bulan 7 yang penuh berkah ini dia mau bervegetarian. Saya tidak menyangka, tiba-tiba dia bilang dia mau. Ya, jadi ini bisa, saya bervegetarian ya, terus terang saya sendiri bervegetarian. Tetapi saya tidak mau membuat mereka kerisauan ya, bahwasanya mereka harus ikut saya untuk makan vegetarian. Tidak, tetapi saya tetap ya, saya tetap dengan eh, melakukan vegetarian saya. Dan juga tidak lupa ya untuk tiap hari ya juga kita kadang ada sedikit loso-loso ya, tapi juga demi untuk mereka juga. Tapi sedikit lah ya, tidak dan juga saya merasa itu adalah suatu bisa mengapa seseorang saya bisa berikrar mau bervegetarian. Mungkin bukan pengaruh saya, mungkin ada dia sendiri berdoa ya. Jadi mungkin ada rosa jiaci ya membawa dia mungkin mau ya dengan sepenuh hati dia, dengan sesungguh hati dia. Jadi saya bisa merasakan dia juga bahwasanya dia percaya ya, bahwasanya dia bisa melakukan kebaikan, melakukan vegetarian, ya juga bisa membawa suatu bisa membawa membalas budi pada orang tuanya, ya. Dengan begitulah dia juga merasa sangat bahagia. Dia juga bisa sebagai seorang relawan, ya. Jadi saya melihat begitu saya sangat terkejut ya, dan juga saya sangat happy, sangat bersuka cita. Dan juga anak saya juga, dia walaupun gimana membujuk dia ya, kecil ya, gimana membujuk dia, eh, hmm, tetapi tidak begitulah ya, tidak terlalu lah. Coba mengajak, tetapi tidak terlalu itu ya. Tapi mereka itu ada mungkin jalinan jodoh ya di tempat lain, tapi dia bisa tinggal di sana ya beberapa hari ikut kegiatan mereka ya. Tetapi saya merasa setelah mereka pulang ya, mereka ada festival kegiatan, setelah pulang mereka berubah. Setiap pagi ya tidak susah lagi untuk bangun pagi, mereka bisa mandiri, semuanya bisa mandiri. Saya sangat happy ya, saya sangat bersuka cita ya, mereka bisa berubah diri semuanya, tidak usah saya uh, sangat menyuruh ya, mereka sudah bisa sendiri untuk mengurus sendiri. Jadi sangat semuanya adalah membawa suatu berkah ya untuk keluarga saya. Jadi Kan ya Master ya menceritakan atau memberi ceramah buat kita di dalam bulan 7 inilah adalah bulan yang sangat penuh berkah ya. Kita melakukan kegiatan apa ya menurut ya kepercayaan kita masing-masing, tetapi kita bisa melalui banyak hal-hal ya. Pertama melalui berdoa ya, melalui bervegetarian, kita mengajak orang vegetarian juga bisa. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, ya, 2 minggu, 3 minggu, apalagi sebulan ya, lebih bagus kita berusaha, tetapi tidak dengan cara untuk memaksa, ya, tidak membuat mereka kerisauan, ya, itu belajar ya. Terus kemudian semuanya ya kebaikan ya timbul dari sebersih kita.
menabung dengan masuk ke celengan ya, dengan tiap hari ya, celengan ya, dengan koin ya, 1.000 ya, koin. Tidak, memang koinnya kecil tetapi memiliki makna yang berharga bagi setiap saat kita melakukan kebaikan. Itu saja ya Kak En ya, semua. Kangen Waduh, Sejelinde ya, mungkin dari Susyong luar Sejemen biasa. setelah kita mendengarkan Sejelinde ya, kita juga bisa mengajak kita punya keluarga ya, dari kita punya suami, kita punya anak-anak, atau kita punya orang tua, sama-sama kita untuk bervegetarian di bulan 7 penuh berkah ini. Karena kita tahu ya, apapun yang dilakukan itu hanya dari sebersih niat aja, semua pelindung dharma akan membuat kita sama-sama bisa melakukan hal yang baik ya. Jadi seperti Puspa rasakan ya, seperti yang tadi Susyong Suryanto bilang ya, sebenarnya kita juga bisa merasakan ya, semua makhluk juga akan ketakutan ya. Tapi ada satu hal Susyong Sejemen, mereka juga suatu dalam titik yang sudah tidak mereka bisa merasakan apa, mereka juga akan pasrah ya, mereka akan pasrah. Tapi dengan kepasrahan ini kita lihat kembali kebajikan-kebajikan yang masa lampau yang sudah mereka perbuat, mungkin mereka juga akan terlahir di alam yang lebih baik. Jadi bukan mereka tetap di alam yang rendah ya. Tapi kalau kondisi kebajikan mereka memang kurang, tetap aja mereka akan terlahir di alam yang rendah. Mungkin juga kita merasa mereka juga sangat-sangat menderita. Tapi ada satu hal juga, mungkin dari Susyong Sejemen ada pernah ya dengar buku cerita Ajabram ya mengenai cacing dan kotoran ya. Jadi si cacing ini lebih suka di kotoran, diajak untuk keluar dari kotoran dia tidak mau. Nah, ini bagaimana? Nanti Susyong Sejemen mungkin juga bisa sharing sama-sama di berikutnya ya, seperti apakah besok ada linknya sama dengan kita punya Dharma, kita bisa link untuk kita sama-sama cerita. Kehidupan ini memang kita harus selalu syukurin karena kita sudah lahir sebagai manusia sehingga kita dapat pergunakan sebaik mungkin tubuh ini untuk mensucikan batin kita. Jangan kita sia-siakan waktu Susyong Sejemen karena kita tahu kapan kita akan dipanggil, kita semuanya tidak tahu. Tapi yang kita tahu sekarang kondisi yang sehat, Pawo Sejin, Pawo Tangsia seperti Master bilang, jangan ditunda-tunda lagi. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin untuk melatih diri dan menjalin jodoh baik dengan semua makhluk sehingga kita semuanya bisa mencapai tingkat yang lebih cerah sedikit ya, pencerahan ya, sehingga kita akan lahir tetap di jalan kebodian ini. Jadi kita tidak terpuruk di alam yang rendah tapi selalu di jalan bodhisattva. Karena waktunya udah habis, kita akan tutup ya Susyong Sejemen ya. Sebelumnya Puspa akan kangen kepada Happy Seje juga yang sama-sama kita ya Seje. Dan Susyong Sejemen semuanya yang hari ini juga mendengarkan Dharma Master. Dan juga kepada host kita ya yang sudah berusaha ya dengan susah payah ya agar semuanya terlaksana dengan baik dan lancar. Dan juga kepada kita punya Susyong Sejemen yang hari ini ikut sharing ya seperti Seje Viviliang, Seje Gunawati, Susyong Madiono, dan Susyong Ong Jiwe, Susyong Suryanto, dan Seje Linde. Kangen Susyong Sejemen semuanya Amitofo, kangen. Women Qin Qi Li ya. Qing He Zhang, 向佛菩萨及上人行善问性礼，问性，再问性，三问性。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们semuanya，感恩有你们真好，阿弥陀佛。感恩 Puspa. Susyong Sejemen. 早上好，感恩世界 Puspa， 感恩世界 Happy， 感恩大家。大家加油，世界 Happy， ayo 加感恩油！师姐，感恩师兄师姐，阿弥陀佛。感恩师兄师姐们，早安。是您挥洒了生命的彩笔，是您绘出了一生的绚丽，是您不畏惧路的荆棘，是您将腐朽化
生不能没有情和义，生命必须像你有相信，人间有爱，因为你留下生命中动人的诗句。让我们掌声再响起，舞动这段不凡的韵律，让我们有种表达敬意，歌颂这段不朽的传奇。是您用爱淬炼的荣耀，是您用水灌溉成生机。您是生命的彩笔，您是大爱的彩笔。人生不能没有情和义，生命必须像你有相信。